Langsung saja ingin penjelasan tentang bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadilatul amal. Sebetulnya seperti apa posisinya? Iya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Ustaz. Ulama ahlus sunnah itu beda pendapat mengenai hadis dhaif dan cara menentukan hadis dhaif. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menulis kitab banyak hal tentang itu, lalu menyimpulkan boleh beramal dengan hadis dhaif dengan syarat tidak meyakini itu benar-benar dari Nabi. Anggap saja itu amal ulama. Yang kedua, hadis dhaif itu dikuatkan oleh ayat atau hadis yang sahih atau hasan. Itu. Ini penting sekali. Dan yang ketiga, alla yakuna syadida dha'fin. Dhaifnya tidak parah, tidak sampai mungkar, matruk dan palsu. Untuk jenisnya tidak boleh untuk dua hal, akidah dan hukum halal haram, bukan hukum fikih, masalah hukum ibadat. Ini ada kekeliruan. Seorang ustadz di Bogor, dia nggak bisa membedakan hukum halal haram dengan hukum fikih ibadat. Akhirnya kunut kan hadisnya diperdebatkan. Imam Syafi'i mensahihkan, murid Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal mendhaifkan. Kata si orang ini, tidak boleh ikut imam yang kunutnya di waktu subuh karena hadisnya dhaif. Beramal dengan hadis dhaif dalam hukum tidak boleh. Iya, bukan hukum fikih, tapi fikih ibadat, tapi hukum fikih halal dan haram. Bisa bedain? Ya. Oleh karena itu Syekh Zakaria Al-Kandahlawi menulis kitab namanya Fadailul Amal. Orang India ahli hadis itu bisa bahasa Arabnya jago. Beliau mensyarah kitab Al-Muwatta satu jilid menjadi belasan jilid. Itu terakhir yang saya tahu ulama yang paling luas menjelaskan hadis itu orang India, yang sekarang pengikutnya disebut Jama'atut Tabligh. Orang taunya kan cuma khuruz-khuruz, orang nggak tahu kalau Maulana Zakaria ini ahli hadis, sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Dan beliau ketika nulis Fadilah Amal itu di setiap hadis di bagian bawahnya biasanya ada penjelasan hadis ini dhaif oleh fulan, enggak sahih oleh fulan. Tapi bagian itu tidak diterjemahkan oleh penerjemahnya, gitu. Sehingga bagi yang tidak faham, mereka kemudian mengatakan hadis dhaif nih. Bapak salamakan Allah. Namun, apakah ulama salafus soleh meninggalkan hadis dhaif? Saya sampai kepada kesimpulan, ulama salafus soleh ittifaq, sepakat beramal dengan hadis dhaif. Beramal, bukan berhujjah. Bisa bedakan? Beramal bukan berhujjah. Berhujjah itu berargumen. Berargumen itu dalam akidah dan hukum halal haram. Siapa yang mengatakan itu? Kita lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab judulnya Al-Adab Al-Mufrad, kumpulan adab. Di situ ada hadis dhaif, hasan dan dhaif. Hasan, sahih, dhaif. Semuanya ada di situ. Sekelas Bukhari. Murid Imam Bukhari Tirmizi, di dalam Sunan Tirmizi itu banyak hadis dhaif. Di dalam Sunan Ibnu Majah itu ulama salafus saleh banyak hadis dhaif. Siapa lagi? Bahkan Imam Malik berhujjah dengan hadis dhaif, Imam Ahmad berhujjah dalam hadis dhaif. Meskipun ada riwayat dari Imam Ahmad, jika kami meriwayatkan dalam bab halal haram kami ketat, selain halal haram kami longgar. Imam Ahmad. Maka jangan salah, hadis mengenai tadi, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke Ramadan, itu hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengamalkannya meskipun hadis itu menurut beliau dhaif. Berarti dia dhaifnya apa? Dhaif yang tidak terlalu dhaif, tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan halal haram. Maka ulama ahli fikih selalu berbeda dengan ulama ahli hadis dari dulu, Pak.
Makanya kiai-kiai NU itu beda terus sama kiai Muhammadiyah atau ustadz-ustadz Salafi, beda terus, susah dipertemukan. Satu, ulama NU itu faqih, ahli fikih, sedangkan selainnya lebih senang ngaji hadis. Kutub utara dan selatan, seharusnya mereka tuh ngobrol bareng aja, diskusi gitu ya, muzakarah, bukan malah hujat-hujatan sebagian. Jadi bolehnya yang kita temukan bahwa ulama salafus saleh ittifaq, ijma boleh beramal dengan hadis dhaif, tapi mereka berbeda pendapat bolehkah dijadikan hujjah atau tidak, gitu Pak.